betapa dekatnya Allah denganmu. Kalau sudah ilmumu luas, sadarilah bahwa Allah itu dekat dengan kita, selalu ngawasi kita. Ini kalau dalam tasawuf, kesadaran ini namanya muraqabah. Jadi kesadaran bahwa Allah selalu dekat dan mengawasi saya. Latih ini terus ya teman-teman, di semua momen sadari, ini Allah lihat saya loh. Ini Allah ngawasi saya loh. Ini Allah. Nah, itu akan lebih banyak ngontrol kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam hari ini kita membahas salah satu kitab dari seorang sufi yang beliau ini sekaligus faqih, ahli fikih, sekaligus muhaddis, ahli hadis. Bahkan pernah juga nulis kitab tentang tafsir. Berarti beliau juga ahli tafsir. Ilmu agamanya lengkap, yaitu Syekh Haris Al-Muhasibi. Kalau ini kalimatnya pendek, tapi pedas. Jagalah tujuanmu, sibuklah memperbaiki dirimu sendiri ketimbang mengurusi aibnya orang lain. Ini tidak perlu penjelasan panjang, kamu sudah tahu. Yang pertama, jagalah tujuanmu. Kalian harus mulai sadar makna hidup dan tujuan hidupmu. Orang Jawa bilang sangkan paraning dumadi. Kita dari mana dan mau kemana. Jangan terdistraksi oleh hal-hal lain yang tidak penting. Dan pasti ada banyak kekurangan dalam dirimu. Pasti kamu juga punya aib banyak yang orang lain tidak tahu. Dan kamu masih dilindungi oleh Allah. Maka sibuklah ngurusi dirimu. Jangan sibuk ngurusi aibnya orang lain. Jadi karena kadang-kadang kita itu kebalik. Sibuk ngomentari orang lain, lupa dengan memperbaiki diri kita sendiri. Eman-eman, waktu kita terbatas. Semua kita itu limited edition. Jadi kita tidak ada terus, tidak ada banyak. Masing-masing kita ini kita sedang deg-degan semua. Kita tidak tahu jatah waktu kita sampai kapan. Kalau waktu yang diberikan oleh Allah ini tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan menyesal kalau nanti kaget. Ya Allah, tiba-tiba saja. Kan kamu sering begitu. Mungkin ada teman, saudara yang di grup WA tiba-tiba ada pengumuman innalillahi. Kamu kan kaget luar biasa. Kok tiba-tiba saja? Itu pun kamu tidak sadar-sadar. Kalau ada innalillahi yang kamu lakukan, ya perlombaan copy paste ucapan innalillahi. Tidak ada pelajaran apa-apa yang kamu ambil. Padahal kafa bil mauti wa idzon. Cukup kematian itu sebagai penasehat. Harusnya. Cuma kan kita sudah terlanjur. Hati kita, hijab kita agak tebal. Sulit sekali menyentuh hati. Makanya kitab Risalah Al-Mustarsyidin ini isunya macam-macam. Mungkin beliau ingin di salah satu isu ada yang membangunkan kita. Ada yang menyadarkan kita. Karena kita itu kadang-kadang diingatkan ini tidak kaget, ingat itu kaget. Mungkin diingatkan yang satunya baru tersadar. Jadi isunya kayak loncat-loncat. Tapi ya beliau ingin kita tersadarkan. Baik, kita telusuri lagi ya. Siapa tahu ada yang membuat kita tobat nanti di beberapa nasihat beliau. Terus, beliau ngutip dua khalifah. Yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidina Umar. Yang pertama, ini seperti pendapatnya stoikisme. Jadi kalian kalau suka sekali dengan stoikisme, ya di kita juga banyak kok ajaran-ajaran seperti itu. Misalnya, ini Sayyidina Ali.
Wahai anak Adam, jangan senang karena kaya, jangan putus asa karena miskin. Jangan sedih karena tertimpa bencana, dan jangan gembira karena hidup makmur. Emas akan diuji dengan api, sementara orang soleh akan dicoba dengan musibah. Dilengkapi oleh Sayyidina Umar. Aku tidak peduli keadaan apa yang aku alami. Apakah keadaan yang aku senangi ataukah yang aku benci. Karena aku tidak tahu kebaikan itu ada di keadaan yang aku senangi atau di keadaan yang aku benci. Nah, ini pelajaran stoiknya apa kan teman-teman? Dulu di stoikisme ada penjelasan hidup itu ya kadang senang, kadang susah. Jangan tertipu oleh naik turunnya ritme hidup, situasi hidup. Jadi mari kita bisa ridho, kita bisa menikmati semuanya. Kalau memang ada kesulitan, posisikan itu sebagai ujian yang setelah itu kita bisa meningkat lebih baik. Kalau itu kesenangan, posisikan itu sebagai ujian yang setelah itu kita tidak terlena. Jadi ini mari kita bisa menerima hidup kita apapun situasinya. Seperti dilanjutkan oleh Sayyidina Umar tadi, dan aku tidak peduli dengan jenisnya pengalaman, yang dipedulikan adalah kebaikan atau hikmah dari pengalaman itu. Dan aku tidak tahu apakah pengalaman yang aku sukai atau yang tidak aku sukai yang dibaliknya ada kebaikan. Mungkin saja ada pengalaman yang tidak aku sukai, tapi ternyata membuahkan banyak kebaikan. Setelah dimaki-maki, sekarang ada yang ngumrohkan, ada yang ngasihan. Itu kan contohnya begitu. Jadi mungkin semula, wah ini momen paling menyakitkan dalam hidup. Ternyata ada kebaikan di baliknya. Jadi coba kalian cari ini rahasia dari kalimatnya Sayyidina Umar ini. Kadang-kadang di balik peristiwa paling pahit tersimpan kebaikan yang di situ justru kalian dapat manfaat besar. Akibat patah hati, akhirnya kamu pinter nulis puisi. Oh, enggak gampang kan itu kamu. Biasanya sulit sih terus bikin puisi, tapi begitu patah hati lancar nulis puisi. Akhirnya kamu posting di Facebook terus dipuji orang banyak. Wah, bagus sekali puisinya. Kamu dapat kebanggaan baru sekarang. Pinter nulis puisi, itu ada kebaikan. Akibat banyak tekanan, banyak ujian, akhirnya kamu rajin ibadah sekarang. Sholat malamnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin. Kadang-kadang memang Allah ingin kamu lebih dekat dengannya, maka kamu diuji dengan ini itu. Biar kamu sadar untuk kembali padanya. Jadi kita tidak tahu kebaikan itu ada di balik peristiwa yang kita sukai atau peristiwa yang tidak kita sukai. Maka mari kita terima semuanya sambil mencari hikmah apa yang bisa kita ambil. Tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu iseng saja. Si iseng kamu tak kasih patah hati, pasti tidak begitu. Iseng kamu tak kasih pengalaman indah, pasti ada rahasia, ada hikmahnya. Baik, semoga ini di nasihat yang ini teman-teman bisa ngambil manfaat menghadapi peristiwa sehari-hari. Memang ya manusia itu ada keinginan, makanya ada yang dia sukai, ada yang tidak dia sukai. Padahal kita tidak tahu yang kita sukai itu ada kebaikannya atau tidak, atau kebaikan itu ada di mana. Makanya mari kita kembangkan seperti minggu lalu, sifat ridho. Apapun yang diberikan oleh Allah aku terima. Pasti ada kebaikannya di balik itu. Baik, ini menghadapi peristiwa. Sekarang kita lanjutkan.
menghadapi orang lain. Karena perjalanan menuju Allah itu kan perlu teman yang mendukung, perlu lingkungan, perlu circle yang menguatkan kita. Teman seperti apa yang harus kita cari? Terus Haris Al-Muqasyimi mengutip satu hadis. Rasulullah pernah ditanya, manakah teman kami yang terbaik? Beliau menjawab, yang melihatnya saja membuat kalian teringat pada Allah. Yang ucapannya menambah ilmu kalian. Yang amalnya memotivasi kalian untuk meraih akhirat. Ini ada enggak temanmu yang seperti ini? Jadi punya teman yang kalau kalian lihat dia itu sadar adanya Allah. Ya Allah, lihat temanku itu selalu teringat Allah, enggak tahu dengan jalan apa. Atau kalau dia ngomong selalu nambah ilmu baru. Nah, kalau dia ngomong ada wawasan baru. Ini teman yang jangan dilepas kalau ada teman kayak gini. Apapun yang dia lakukan, pasti ini kebaikan. Kamu terdorong untuk ikut seperti dia. Temanku ini poso Senin Kemis, terus kapan ya aku bisa kayak dia? Temanku ini ngomongnya enak, terus kalau dia ngomong saya dapat wawasan baru terus. Kalau lihat dia ingat kuburan, terus ingat akhir. Ya sadar ingat Allah maksudnya ya. Jadi cari teman seperti ini untuk mensukseskan perjalanan kita yang paling hakiki menuju Allah. Tiga-tiganya alhamdulillah ya, kalau bisa tiga-tiganya. Salah satunya lumayan. Saya tidak ingat Allah sih Pak, tapi kalau lihat dia itu saya termotivasi untuk jadi lebih baik, lumayan. Kemudian Syekh Haris menyebut, barang siapa membiarkanmu berarti dia telah menipumu. Barang siapa tidak mau menasehat, tidak mau menerima nasihatmu, berarti dia bukan saudaramu. Ini ukuran juga. Jadi teman yang baik, dia mau menasehatimu kalau kamu pas meleset, melenceng. Maka teman yang cuek itu teman yang negatif. Kamu bilang pada temanmu, wah aku kemarin sholatku bolong 3. Wah hebat, sholat bolong 3 itu luar biasa, saya juga sering. Itu berarti dia cuek sama keburukanmu, cuek sama melesetmu, tidak peduli dengan kondisimu. Ini teman yang negatif, berarti dia sedang menipumu. Padahal kamu salah, tapi dia membenarkan saja. Padahal kamu melenceng, tapi dia nganggap kamu lurus saja. Ini menipumu, bahaya. Jadi cari teman yang kalau kamu sedang salah, dia mau menasehatimu. Karena di antara kewajiban, di antara seorang sahabat itu yang pertama ta'aruf, yang kedua tasamuh, yang ketiga ta'awun, dan yang keempat tawasow. Ta'aruf itu saling memahami, saling mengerti kondisinya. Kalau sudah saling paham, kamu tasamuh, toleran, menerima apapun kondisi dia. Kalau sudah tasamuh, ta'awun, kerjasamalah dalam kebaikan. Tapi jangan lupa yang terakhir tawasow, saling menasehati, saling peduli kalau yang lain meleset, kalau yang lain melenceng. Jadi barang siapa cuek padamu, dia bukan sahabatmu, dia sedang menipumu. Sebaliknya, barang siapa tidak mau menerima nasihatmu, dinasehati kok malah ngamuk-ngamuk, putus persaudaraan, ya berarti dia memang bukan saudaramu, bukan sahabatmu. Tidak harus merasa kehilangan, wong dia tidak mau dinasehati. Oke, ini Syekh Haris Al-Muhasibi. Dilengkapi dengan kalimatnya Sayyidina Umar lagi. Tidak ada kebaikan pada diri orang yang tidak mau menerima nasihat, dan tidak ada kebaikan pada diri orang yang tidak menyukai para pemberi nasihat. Jadi
Jadilah orang yang mau memberi nasihat tapi sekaligus bisa diberi nasihat. Kadang-kadang kita kalau ngasih nasihat semangat, tapi begitu diberi nasihat tersinggung. Baperan. Nah, itu berarti kita juga belum bagus. Jadi orang yang bisa dua-duanya. Begitu ada orang menasehatimu, ya kamu terus introspeksi. Jangan-jangan nasihatnya benar, berarti saya harus memperbaiki diri. Tapi kamu juga jangan cuek dengan yang lain. Kalau yang lain keliru, yang lain salah, ya kamu nasihati, kamu ingatkan. Itu hakikat kebersamaan yang keempat tadi, yang namanya tawasau, saling menasehati. Baik, jadi kalau ini tentang sahabat, tentang teman, orang yang mendukung kita dalam perjalanan menuju Allah. Karena kita ini manusia biasa, banyak kurangnya, banyak lemahnya. Makanya perlu dukungan orang lain. Cari sahabat yang cocok. Lanjut. Ini gampang-gampang susah. Hindari hal-hal yang tidak berguna bagimu, niscaya kamu akan selamat. Ini penting ya. Perjalanan menuju Allah itu di antara pengganggunya adalah kamu sibuk sekali dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berguna. Kalau kamu bisa menghindari ini, kalian akan lebih selamat. Berarti dalam muhasabah akhir tahun ini silahkan teman-teman ngecek ya. Sehari-hari itu biasanya yang dilakukan apa saja, terus dinilai. Nilailah aspek pentingnya. Mungkin kamu kasih nilai A, B, C, atau D gitu aja ya. Kalau A ini sangat penting, tidak bisa ditinggal. Kalau B yo masih harus dijalankan sih, meskipun tidak sepenting yang pertama. Kalau C mungkin bisa ditinggal sebenarnya sih, kalau memang ada yang penting yang harus didulukan. Tapi seandainya harus dilakukan ya tidak masalah. Kalau D jangan dilakukan sama sekali, mungkin lebih cenderung merusaknya. Coba kamu nilai ya aktivitasmu. Tidurmu berapa, makanmu berapa. Kalau kamu push rank itu nilainya berapa. Kalau kamu ndak berhenti main itu. Coba kamu hitung nilai gunanya. Semakin banyak persentase hal yang tidak berguna, sebenarnya berhubungan dengan nilai dirimu. Berarti ya kamu juga orang yang tidak berguna, kurang berguna. Jadi banyak fungsi dan potensimu yang terabaikan. Makanya hindari hal-hal yang tidak berguna, maka engkau selamat. Di antara yang harus kita bersihkan, ini dulu kalau kembali ke nasihatnya Imam Haris Al-Muhasibi di sesi, saya lupa mungkin tahun lalu ya, sesi muhasabah itu, paling basic yang harus kita bersihkan adalah dosa. Lebih tinggi dari dosa yang harus kita bersihkan adalah keterikatan. Lebih tinggi dari keterikatan adalah hal-hal yang tidak berguna. Kalau 3 hal ini bersih, insya Allah yang tersisa Allah saja. Jadi ini step-step melakukan muhasabah. Jadi berarti yang tidak berguna mengganggu. Kalau istilahnya dulu, hal mubah tapi tidak ada gunanya. Mubah itu ya karena tidak dosa sih, tidak menyakiti siapa-siapa, juga tidak haram, tapi tidak penting. Kalau kamu terlalu sering melakukannya, banyak hal penting yang lain yang terganggu. Ini dulu yang membuat mungkin ya beberapa ulama memfatwa beberapa hal yang sebenarnya itu boleh saja sih, itu di fatwa tidak boleh. Saya pernah baca beberapa, misalnya ada fatwa main catur itu haram misalnya. Itu karena mungkin bukan manunya, cuma main catur itu kadang lama, menghabiskan waktu berjam-jam. Mungkin dilihat efektivitasnya. Jadi ya bukan berarti tidak boleh sama sekali, mungkin ya mungkin dalam konteks tertentu. Wah, saya atlet catur, Pak, kalau tidak main catur gimana? Ya itu kan berarti untuk atlet catur ya itu sesuatu yang sangat berguna.
Tapi kamu yang tugasnya belajar besok UAS, ya malamnya jangan melekan main catur. Jadi, baik. Ini kalian yang bisa melakukan. Kalimatnya sih cuma satu kalimat, tapi menjalankannya bisa berhari-hari. Kamu mengidentifikasi mana yang tidak berguna, mana yang berguna. Kita lanjutkan. Terus, ini yang harus kita waspadai dalam hidup. Waspadai yang pertama, lingkungan yang melalaikan. Yang kedua, tipu daya musuh. Yang ketiga, nyanyian hawa nafsu. Yang keempat, buasnya syahwat. Dan yang kelima, angan-angan jiwa. Ini yang sering mendistraksi kita dari akhirat tadi. Yang pertama, lingkungan yang melalaikan. Ekosistem yang membuat kita lalai, lupa pada Allah. Pak, kos saya itu asik sekarang, Pak. Pagi, siang, malam, kamar sebelah itu karaokean terus. Saya wis sok gabung sewaktu-waktu, jadi wis kadang sampai lupa sholat, kadang sampai. Ini berarti lingkungan yang melalaikan. Cari lingkungan yang mendukung. Karena kalau ada lingkunganmu, kalau terpaksa di lingkungan yang melalaikan, waspada terus. Jangan sampai kalian ikut lalai. Seperti dulu kata Ronggo Warsito, di zaman edan ketika semua orang edan, satu-satunya yang waras akan dianggap edan. Biasanya kalian tidak betah dianggap edan, terus kalian ikut gaya seperti yang lain. Sehingga kalian dianggap waras, padahal saat itu kalian berubah jadi edan. Hati-hati dengan circle, pertemanan. Kalau lingkunganmu toksik, ini kan bahasa kalian, bahasa psikologinya, circlemu toksik. Bahasa tasawufnya lingkungan kelalaian. Jadi ekosistem yang membuatmu lalai. Berarti toksik itu kan meracunimu. Racun yang paling dahsyat adalah racun yang membuatmu lalai dari Allah. Jadi kalau kalian diminta mendefinisikan toxic circle secara sufistik, itu adalah lingkungan yang membuatmu lalai. Circle yang membuatmu lalai dari Allah. Yang kedua, tipu daya. Orang yang membujukmu, mengajakmu menjauh dari Allah, melupakan Allah. Orang seperti ini tidak mungkin disebut teman. Dia pasti musuh. Meskipun sehari-hari kalian berteman dengan dia. Kalau punya teman kok ngajaknya negatif terus. Bujuknya ke arah yang negatif terus, menjauh dari Allah terus. Berarti dia bukan teman. Sebenarnya dia musuhmu. Pak, berarti harus putus sahabat ini, Pak. Ya, waspada saja. Jadi, kalian adalah pribadi yang mandiri. Tetap berteman oke, tapi kalau yang urusan tipu dayanya saya tidak akan ikut. Kalau bisa begini kalian kuat. Kalau tidak bisa, minggir saja. Memang solusinya itu. Kemudian, kalau dua yang pertama dari luar, ini yang lebih berat dari dalam. Godaan nafsu. Perut ke bawah. Ini kita harus hati-hati. Ya kalian ngalamilah itulah. Godaan nafsu itu. Meskipun belum nikah, kadang-kadang ya pelampiasannya di HP-mu semua ada. Hati-hati.
Godaannya nafsu itu kadang samar sekali. Kamu bisa berdalih macam-macam untuk membenarkan yang kamu lakukan, tapi hatimu tidak bisa. Kamu bohongi bahwa itu sesuatu yang dosa, yang tidak boleh. Kemudian, buasnya syahwat. Syahwat ini nafsu kebinatangan, sabu'iyah. Ingin sukses, ingin menang atas yang lain, ingin unggul atas yang lain. Itu kadang-kadang membuat kita lupa diri. Terserah harus melakukan apa, yang penting aku menang, dia kalah. Itu buasnya syahwat. Terserahlah apa yang harus kita jalani, yang penting kaya. Buasnya syahwat. Kemudian angan-angan jiwa. Angan-angan jiwa itu khayalan-khayalan. Seandainya-seandainya yang tidak ada gunanya. Kita kan sering kan berkhayal. Berkhayal yang tidak produktif. Mikir yang aneh-aneh. Ya macam-macam. Kayak kalian ngelamun. Seandainya ya saya punya kekuatan kayak Superman itu misalnya, saya bisa terbang. Terus seandainya saya punya teropong yang bisa lihat tembus tembok gitu, wah tak tontoni semua itu teman-teman. Itu kan mikir yang aneh-aneh, tidak ada gunanya, buang-buang waktu, ngapain sih mikir yang gitu-gitu. Angan-angan jiwa. Wah orang-orang kok uangnya banyak ya, bolak-balik bisa umroh, seandainya saya tinggal memejamkan mata sampai Mekah, itu senang sekali. Kita mikir angan-angan yang tidak penting. Ayolah, yang produktif, boleh berimajinasi tapi yang produktif. Gimana caranya HP ini bisa di depan saya tanpa harus saya pegang. Nah, terus kamu mikir, oh nanti mungkin ada alatnya, ada apanya kan, alat banyak macam-macam itu. Itu kan imajinasi yang produktif. Tidak sekedar berkhayal yang tidak ada gunanya. Hati-hati dengan angan-angan jiwa. Apalagi keinginan-keinginan yang negatif. Baik, kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa kebenaran akan didukung oleh penerimaan jiwa terhadapnya. Perhatikan sabda Rasulullah, istafti kolbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi di antara jalanmu untuk sampai pada kebenaran adalah kejernihan hatimu. Kalau hatimu sudah jernih, dialah yang bisa memfatwakan kebenaran. Maka tanyakan hatimu. Kadang-kadang engkau bingung, saya harus ini benar atau salah sih, hatimu lebih tahu. Makanya di hadis yang lain ada sabdanya Rasulullah, al-ismu itu mahaka fi sodrika wa karihta ayatoli'a alaihin nas. Dosa itu apa yang membuat, yang tidak engkau sukai. Haka fi sodrika itu yang membuat hatimu bergetar, hatimu bingung, wa karihta, dan engkau tidak suka kalau orang lain tahu. Jadi ciri, misalnya kalian tidak banyak, Pak, saya itu tidak banyak baca kitab kuning, jarang ngaji, Pak. Gimana saya bisa tahu ini dosa apa tidak? Biasanya kalau itu berdosa, kamu ragu-ragu, bingung, hatimu seakan-akan tidak menerima, dan kamu tidak suka orang lain tahu. Jadi apa yang kamu sembunyikan, orang lain tidak tahu, dan kamu tidak senang kalau orang tahu, dan tentang hal itu kamu ragu-ragu juga. Hatimu, nek basa Jawa ini mamang, ragu-ragu, kemungkinan itu dosa. Nonton gambar seperti ini boleh ndak ya Pak? Gitu. Saya coba kalau orang tuamu tahu kamu nonton gambar kayak gini, nyaman ndak? Ya ndak nyaman Pak. Oh ya sudah. Kamu lagi asik nonton TV, tiba-tiba ada adegan begitu. Terus pas ada orang tuamu, pas nonton bareng itu,
Biasanya kan terus jadi salah tingkah semua kan. Jadi sama ndak enaknya. Itu kenapa hatimu ndak enak. Mungkin orang tuamu juga ndak enak. Tiba-tiba muncul adegan kayak gitu. Terus jadi diam semua. Ya, jadi dosa itu begitu. Kamu ndak senang, ndak nyaman kalau ada orang lain tahu bahwa kamu melakukan itu. Itu dosa. Biasanya. Maka cara paling ampuh mendeteksi ini beres atau tidak, benar atau tidak, di hadis ini istafti qalbaka, coba minta fatwa hatimu. Tapi syaratnya hatimu harus bersih dulu, jernih dulu. Kalau hatimu sudah gelap, yo melakukan yang jelek-jelek, lah Pak saya asik-asik aja Pak gini, nah ya wis. Ya memang yang bermasalah hatinya. Jadi yo ndak sembarangan istafti qalbaka. Karena hati itu kalau dalam tasawuf kan ada 3 kategori. Ada namanya kolbun salim, ada kolbun marid, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada yang ketiga, ada kolbun mayyit, hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati, ya dia tidak kaget melakukan dosa, malah seneng. Menyakiti orang lain bangga. Itu hatimu jangan-jangan sudah mati. Alhamdulillah Pak, saya bikin hoax, sukses Pak. Semua orang bisa saya bohongi. Lu kamu dosa kok bangga, itu gimana? Jangan-jangan hatimu sudah mati. Dan tentu saja hati yang mati lebih berat lagi cara menghidupkannya. Kalau hati yang sakit, kolbun marid, hati yang kelelahan itu mungkin lebih ringan. Tapi begitu kolbun mayit, hatimu sudah mati, ya membangkitkannya lagi jauh lebih panjang dan berat. Oke, saya tambahin lagi. Ini sebenarnya belum ada separuhnya. Cuma ya enggak apa-apa, ya memang saya bilang ini trailer saja kok. Silahkan dilanjutkan sendiri nanti ngajinya atau kapan-kapan kalau ada waktu kita kaji. Tentu saja di sesi yang berbeda. Ikatlah anggota tubuhmu dengan tali kendali ilmu. Gembalakanlah ambisimu dengan mengetahui betapa dekatnya Allah denganmu. Berdirilah di hadapannya layaknya seorang hamba yang memohon pertolongan. Niscaya dia engkau dapati penuh kasih dan sayang. Tadi kan yang tidak boleh, yang harus kita waspadai. Gimana Pak cara mengendalikannya? Kalau itu anggota tubuhmu, itu kan biasanya yang didorong oleh nafsu tadi, mengendalikan tangan, kaki, mata, telinga, ikatlah dengan ilmu. Semua yang dosa, yang maksiat, yang buruk, yang kamu lakukan, itu kalau ilmumu dalam dan luas, pasti kamu enggan melakukannya. Tentang kebohongan misalnya, kalau kamu ngerti benar efeknya kebohongan, kamu tidak akan melakukannya. Jadi tali paling kuat mengikat dirimu itu ilmu. Makanya jangan berhenti belajar. Semakin luas ilmumu, semakin baik perilakumu. Maka tali kendali anggota tubuhmu itu ilmu. Gembalakan ambisimu dengan mengetahui betapa dekatnya Allah denganmu. Kalau sudah ilmumu luas, sadarilah bahwa Allah itu dekat dengan kita. Selalu ngawasi kita. Ini kalau dalam tasawuf, kesadaran ini namanya muraqabah. Jadi kesadaran bahwa Allah selalu dekat dan mengawasi saya. Latih ini terus ya teman-teman. Di semua momen sadari, ini Allah lihat saya loh. Ini Allah ngawasi saya loh. Ini Allah. Nah, itu akan lebih banyak ngontrol kita.
Pak, saya sadar begitu sih Pak. Tapi biasanya saya nekat saja karena saya tahu Allah kan nanti tidak rame, tidak cerewet kayak netizen. Misalnya Kak Enu misalnya. Ya berarti ada yang salah dengan caramu menghayati hadirnya Allah. Harusnya orang di makom muraqabah ini sadar diawasi Allah terus, itu punya satu sifat. Namanya haya atau malu. Jadi kalau mau melakukan dosa, maksiat, kesalahan, dia malu saya dilihat Allah. Wong Allah itu ngelihat. Mau buka situs yang aneh-aneh, Allah lihat, tidak enak saya. Oh, itu namanya makom haya kalau dalam tasawuf. Ini orang yang sukses muraqabah. Ya memang berat, ini makomnya agak tinggi. Saya tahu kalian dan saya kan masih tidak banyak malu. Tidak tahu malulah kita di banyak hal. Sudah jelas-jelas salah, jelas-jelas dosa, tapi ditabrak saja. Tidak ada malunya. Ini memang ada prosesnya. Di antara prosesnya apa? Berdirilah di hadapannya seperti seorang hamba yang memohon perlindungan. Berdoalah pada Allah, ya Allah, luaskanlah ilmuku. Sadarkanlah aku bahwa Engkau selalu hadir, mengawasiku. Nah, kalau kita memohon padanya seperti seorang hamba, mohon pada Tuannya, maka engkau akan mendapati dia penuh kasih sayang. Pasti Allah mendengarmu, pasti Allah menjawabmu. Oke, wah waktunya. Tambah lagi lah. Jagalah hati dari buruk sangka dengan cara mengartikan baik segala hal. Buanglah kedengkian dengan cara memendekkan angan-angan. Dan tepislah kesombongan dengan cara merasakan kekuasaannya Allah. Jadi yang pertama, ayo menjaga hati dari buruk sangka. Ini yang berat. Kita itu sering pikiran negatif terus. Melihat apa-apa. Bahkan ada yang sampai buruk sangka pada Allah. Sehingga hidupnya isinya sambat terus. Menganggap hidup ini, wah Allah ini gimana sih ya. Ini kamu sering bilang begitu. Kok banyak bencana ini gimana katanya. Allah itu maha penyayang. Kenapa banyak bencana? Itu pertanyaan-pertanyaan gugatan. Ini suudzon pada Allah, seolah-olah Allah itu tidak sayang lagi sehingga kamu disiksa, tidak penyayang lagi, seolah-olah Allah itu marah padamu, seolah-olah Allah itu. Ini namanya suudzon pada Allah. Pada orang lain juga begitu. Caranya biar tidak suudzon gimana? Ganti perspektif. Dari negatif jadikan positif. Jadi kalau ada orang misalnya ini mesti nanti ujung-ujungnya menyusahkan, ya ganti perspektifmu. Jadi kalau ada kesusahan dimaknai, wah ini mau menguji saya, melatih saya untuk jadi lebih baik. Nah, ini kan ganti perspektif. Jadi kalau ada indikasi negatif apapun, kamu lihat sisi positifnya. Tadi misalnya saya ada batuknya, tiba-tiba saya batuk. Itu kan kamu bisa maknai negatif. Wah, Pak Faiz ini penyakitan sekarang. Padahal bisa kamu maknai positif. Wah, alhamdulillah ada jeda sedikit biar saya mikir sejak tadi materi, terus tidak ada jedanya. Ini kan ada positifnya. Kamu ambil yang positifnya, kamu lebih santai. Kadang-kadang kita selalu ngambil sudut negatifnya. Duduk di depan, ya positifnya enak, kamu lihat saya, kamu bisa lebih fokus. Duduk di belakang, kamu lebih santai, lebih enggak. Jadi masing-masing ada positifnya. Ayo dilihat positifnya. Ini mengurangi suudzon. Yang kedua, buanglah kedengkian dengan cara memendekkan angan-angan. Di antara penyakit yang paling merusak dalam diri kita itu dengki.
Dengki itu ingin melihat orang lain hancur. Entah dengan cara apa. Ingin sekali melihat orang lain jatuh. Itu dengki namanya. Orang dengki itu penyakit yang kalau dalam Al-Quran bahkan kita diminta berdoa secara khusus dari orang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa? Orang dengki itu kadang rela kehilangan apa saja asal yang dia benci hancur, yang dia dengki kalah, yang dia dengki rusak. Ini namanya dengki. Dengki itu satu-satunya penyakit yang kembar dengan penyakitnya setan. Setan itu iblis itu waktu diturunkan ke bumi, karena kesalahan yang dia lakukan adalah dia tidak terima kalau Adam itu dimuliakan sedemikian rupa. Maka dia bersumpah sampai besok-besok, aku akan menyesatkan anak Adam. Jadi dia rela keluar modal banyak, keluar tenaga, keluar biaya. Yang penting anak Adam tersesat. Itu iblis. Nah, kalau ada orang seperti itu, terserah apapun akan saya lakukan, termasuk bikin postingan sebanyak-banyaknya. Asal orang yang saya dengki ini jatuh namanya, kemudian dibenci orang dan lain sebagainya, ini namanya dengki. Hati-hati, kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dengki itu seperti api dalam hati yang menghanguskan pemiliknya sendiri. Dia termasuk salah satu penyusup yang masuk dalam diri kita, merusak semua kebaikan kita. Orang dengki biasanya kadang bisa kalap, lupa dengan norma yang baik-baik tadi. Hati-hati. Ya mungkin kadang-kadang kamu khilaf, kamu apa, tapi begitu sadar ada bibit-bibit kedengkian, segera bersih-bersih sebelum dirimu sendiri hancur. Caranya apa? Pendekkan angan-angan. Orang dengki itu biasanya mikirnya, kalau nanti dia jatuh, aku puas, aku lega. Kalau nanti, mesti pikirannya ke arah sana. Angan-angannya adalah, aku bisa nyaman, aku bisa tentram, aku bisa bahagia. Kalau yang saya benci itu kemudian jatuh. Sudahlah, kita pendekkan angan. Mikirnya jangan sejauh itu. Semuanya sudah digariskan oleh Allah. Ngapain kita menyiksa diri kita sedemikian rupa? Mari kita lebih fokus ke diri kita saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, tepislah kesombongan dengan cara merasakan kekuasaannya Allah. Jadi, kalau teman-teman merasa besar, merasa bisa, merasa penting, merasa lebih baik dari orang lain siapapun itu, cepat-cepat kembalikan ke Allah bahwa ini semuanya anugerahnya Allah, kuasanya Allah. Kadang-kadang kalau ada kasus-kasus terbongkarnya kejelekan orang lain, terbukanya aib orang lain dan lain sebagainya, itu diam-diam kita merasa lebih tinggi dari orang itu. Kita merasa lebih hebat dari orang itu. Kita merasa lebih bersih dari orang itu. Ini kesombongan. Maka caranya adalah kembalikan semuanya pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, anugerahmu. Aku tidak melakukan aib seperti yang dilakukan oleh orang itu. Jadi ini dari Allah, bukan saya. Alhamdulillah ya Allah, aku masih Engkau jaga tidak melakukan keburukan itu. Jadi semua kembalikan ke Allah. Semua adalah kuasanya Allah. Jangan didaku sendiri bahwa, oh ini aku, ternyata aku hebat ya. Meskipun aku melakukan ini itu masih terjaga dari salah ini, berarti aku pinter. Ternyata aku lebih bersih dari dia. Dia kalau ngomong ngaco maki-maki, postinganku sopan semua, ada dalilnya semua, ada ininya semua. Ini merasa bersih, merasa tinggi, dan itu kesombongan.
kesombongan, ada yang mendefinisikan ini syirik yang khafi. Kamu ingin nandingi Allah seolah-olah kamu yang bisa, padahal itu anugerahnya Allah. Seolah-olah kehebatanmu darimu, padahal itu anugerahnya Allah. Maka kembalikan semuanya kepada Allah.